Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, selamat datang kembali di channel Kusnadi87. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat soal pilihan ganda pada kuisis. Sebelum video dilanjutkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk terus mendapat update video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Baik sahabat YouTube semua, langkah pertama untuk membuat soal pilihan ganda pada kuisis, tentu kita harus mendaftar terlebih dahulu. Jika kita belum terdaftar, langkahnya yaitu kita buka browser terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Chrome, teman-teman bisa menggunakan yang lain. Kemudian kita ketikkan kuisis di bagian URL di sini. Kemudian tekan enter saja. Nah, pada bagian atas atau muncul pada pencarian paling teratas ini ada kuisis.com ya, kita klik saja di sini. Kemudian karena ini pertama kali kita membuka kuisis atau kita belum pernah mendaftar di kuisis, bisa kita daftar terlebih dahulu. Di sini kita klik sign up karena kita belum terdaftar. Tapi kalau sudah terdaftar atau sudah pernah mendaftar, kita bisa langsung klik login di sini. Kita sign up dulu atau daftar di sini. Kemudian dia akan diarahkan ke beberapa akun kita menggunakan Google ataupun email yang lain ataupun akunnya Facebook dan seterusnya. Di sini saya akan menggunakan akunnya Google, continue with Google ya. Kemudian di sini saya mempunyai akun Pak Cus ini. Saya klik saja. Kemudian saya lanjutkan. Setelah itu kita akan ditanya kita merencanakan menggunakan kuis ini untuk apa. Jadi kalau kita sebagai guru untuk memberikan atau membuat sebuah asesmen atau ulangan-ulangan kepada murid atau siswa, kita bisa memilih school, atau pada organisasi bisa menggunakan work ini atau personal use. Karena saya sebagai seorang guru, untuk memberikan soal nantinya kepada siswa saya, maka saya memilih school. Kemudian saya sebagai, nah di sini saya pilih teacher. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman admin dari kuisis ini. Welcome to kuisis dan seterusnya. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan sekolah kita. Saya tuliskan di sini SMKN 3 Pamekasan karena kebetulan saya mengajar di SMK Negeri 3 Pamekasan. Saya klik saja, kemudian saya save. Kemudian subjeknya kita sesuaikan ya, karena saya guru TI, jadi saya milih Information Technology di sini. Kemudian untuk grade-nya bisa kita milih sesuai umur ya, kalau guru TK ataupun SD disesuaikan untuk usianya dan seterusnya. Kemudian karena saya ngajarnya di SMK, jadi saya di sini bisa memilih yang 12 tahun ataupun lebih atau university, atau bisa vocational training di sini. Misalnya saya pilih yang ini, tidak apa-apa. Kemudian saya done saja, klik done. Kita tunggu sebentar. Oke, subject and grade data edit successfully. Di sini sudah sukses ya. Kemudian have you used quizzes before? Apakah sudah pernah menggunakan quizzes sebelumnya? Ini pertama kali ya, jadi kita pilih no ya. Ini untuk pemula yang baru pertama membuat soal di quizzes. Saya klik aja no. Oke, please wait. Nah, kita tunggu sebentar, dia akan diarahkan ke homepage-nya dari quizzes ini. Oke teman-teman, karena ini akan membuat soal untuk pertama kalinya, maka saya akan klik create di sini ya, creator ya. Kita klik create, kemudian saya akan membuat assessment di sini. Kemudian setelah itu create a new activity. Di sini jika kita mempunyai pertanyaan ataupun worksheet yang sudah ada, tinggal kita import. Kemudian kita bisa menggunakan AI juga. Tapi karena ini untuk pemula, untuk awal, sebaiknya kita membuat baru di sini ya, untuk create from scratch ini. Kemudian setelah itu kita bisa memilih untuk yang tutorial kali ini bisa menggunakan yang multiple choice ini. Klik multiple choice.
atau pilihan ganda ya. Nah, kemudian di sini akan ditampilkan soal, kemudian ada beberapa tempat mengetikkan jawaban. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan pilihan jawaban, bisa klik ini cuma sampai 4 A, B, C, D ya. Kalau misalnya kurang kita tambahkan bisa sampai E, tapi kalau misalnya kelebihan bisa kita kurangi. Misalnya untuk guru TK ataupun SD hanya diberi 3 pilihan misalnya, tapi kalau untuk SMA atau SMP bisa kita beri 4 misalnya. Oke, ini sudah ada tempat mengetikkan soal di sini, kemudian tempat menuliskan jawabannya. Setelah itu kita, kalau di sini single correct, jadi hanya satu jawaban yang dianggap benar nanti. Tapi kalau misalnya beberapa jawaban yang benar, kita pilih yang multiple correct answer ini. Kemudian kita buka soal atau kita ketikkan di sini. Saya sudah mempunyai beberapa soal untuk pelajaran PPLG ini contohnya. Ini saya copy saja ya, jadi biar cepat. Di sini saya akan membuat 5 soal saja, sehingga dari 5 soal tersebut akan menghasilkan poin 100 nanti, sehingga untuk satu soalnya saya beri nilai 20 poin ya. Kemudian waktu pengerjaannya untuk per soal ini misalnya 1 menit misalnya. Kemudian ke jawaban dulu ya, jadi ini pengaturan di awal boleh, setelah membuat soal juga boleh. Jadi soalnya ditulis dulu, kemudian misalnya kita tulis jawabannya ini nge-gym, kemudian yang kedua perangkat lunak, ini jawaban yang benar ya. Oke, ini perangkat keras, kemudian yang ini internet ya. Kemudian misalnya masih kurang 1 jawabannya, saya tambahkan tadi karena ini ada 5. Ini kok hitam. Oke, kita samakan ya, jadi ini saya hitamkan terlebih dahulu. Oke, begitu ya. Jadi ini sudah ada 5 pilihan jawaban. Kemudian jawaban yang benar adalah yang perangkat lunak ini, saya centang di sini. Kemudian poinnya 20 waktu 1 menit. Kemudian bisa kita save question di sini. Oke, satu question 20 poin. Kemudian ini untuk jawabannya yang salah-salah, ini yang benar. Kemudian kita akan menambahkan pertanyaan berikutnya, sama ya, kita di multiple choice dulu. Kemudian bisa kita melanjutkan ke soal berikutnya misalnya. Kemudian kita pilih jawabannya. Yang ini kita hitamkan dulu biar di sini tidak muncul warna merah juga. Kemudian di sini kita tambahkan lagi 1 karena di sini pilihannya ada 5 ya. Kemudian jawabannya ada Ernest Adam ini. Kemudian poinnya saya kasih 20 juga, waktunya juga sama 1 menit. Kemudian saya save. Dan begitupun untuk langkah selanjutnya, kita tambahkan soal sampai 5 ya. Nah, kalau soalnya sudah kita anggap cukup karena saya nyiapkan 5 pertanyaan saja, kemudian nilainya ini 100 poin. Setelah ini bisa kita preview untuk melihat hasilnya. Di sini boleh ya, klik preview. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nomor 1, kemudian perintah yang tulis berdasarkan aturan dan seterusnya. Ini untuk kita saja yang buat. Jadi kita lihat, oh ini soal nomor 2, soal nomor 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kita tutup. Setelah itu bisa kita publish untuk kita nge-share ke siswa ya. Nah, publish ini kita berikan judulnya, misalnya soal UH1 misalnya ya.
UA1 PPLG misalnya. Kemudian subjek yang relevan bisa kita sesuaikan, misalnya ini Information Technology. Kemudian grade-nya kita sesuaikan, misalnya ya 12 ke atas. Kemudian vocation terserah, sesuaikan saja dengan usia atau grade yang relevan ya. Kemudian misalnya sini saya vocational ini bahasanya bisa kita ganti ke Indonesia. Kemudian publicly visible. Nah, publicly visible ini ditampilkan ya. Jadi kalau nanti share linknya bisa kita atau bisa siswa melihat soal tersebut. Kemudian ingin memberikan sebuah gambar, kita upload saja, misalnya gambar ini contoh ya. Kemudian saya save. Setelah itu kita publish. Kita tunggu sebentar sampai muncul seperti ini bentuk soalnya seperti ini. Kemudian ini bisa kita share with student ya. Kemudian nanti akan dimunculkan linknya. Jadi kalau kita memberikan link ke siswa bisa menggunakan link ini, atau jika ingin siswa membuka lewat webnya Quizizz ini bisa diberikan dan kodenya ini. Tapi kalau ingin memberikan langsung link dengan kodenya tinggal di copy saja. Jadi ini yang bisa dikirim ke grup WhatsApp ataupun yang lain. Kemudian setelah di copy, di sini masih ada data-data yang belum terisi, ada 5 pertanyaan, kemudian total student dan lain-lain belum dikerjakan karena memang belum ada siswa yang mengerjakan. Kemudian bisa kita share linknya. Saya buka saja sebuah browser baru, jadi anggap ini siswa yang membuka. Kemudian saya paste link yang tadi. Jadi ini bisa kita bukakan ke siswa, baik itu menggunakan HP ataupun laptop dari siswa. Misalnya ini namanya Kusnadi misalnya. Kemudian bisa kita start. Tunggu sebentar. Nah, Kusnadi deadline kita bisa mengaturnya jam sekian. Kemudian bisa kita start game ya. Jadi ini seperti bermain game sehingga anak-anak bisa menyukainya. Oke, kemudian perintah yang menuliskan aturan menuliskan bahasa programan maksudnya, misalnya ini milih yang ketiga. Oh, ternyata salah ya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, ini Ernest misalnya. Oke, yang Ernest ini sudah benar. Kemudian yang ini konsep yang menghubungkan semua perangkat, misalnya saya ingin memilih IoT. Oke, ini untuk siswa ketika mengerjakan ya. Kemudian ini big data misalnya, pilih verifikasi. Oh, ternyata keliru. Kemudian soal terakhir, pengarang yang diberikan misalnya ini merek misalnya. Oh, ternyata salah. Nah, ini berarti sudah selesai karena memang soalnya cuma 5. Ini bisa attempt ya untuk memulainya ujian lagi, atau tidak usah juga tidak apa-apa ya. Misalnya ya cuma 1 kali seperti ini, tidak apa-apa, bisa mengulangi lagi ataupun seterusnya. Oke, kalau sudah nanti akan muncul your experience using quiz. Nah, bisa pilih yang good misalnya, ataupun bisa di skip, tidak apa-apa. Ini untuk siswa. Jadi untuk Kusnadi ini grade-nya ada di sini ya, 40% ini untuk hasilnya ya. Kemudian bisa lihat dari sisi admin, kita refresh sebentar, atau sisi guru ini ya. Jadi dari login sebagai guru, kita ada total student ada 1, kemudian ini Kusnadi yang benernya cuma 2 ya. Jadi 40%, poinnya 40 dari 100. Baik sahabat YouTube semua, demikianlah tutorial singkat cara membuat soal pilihan ganda pada Quizizz
Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng untuk terus mendapat update video terbaru dari channel ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.